Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap memiliki semangat untuk menuntut ilmu di pagi hari ini dan seterusnya. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan berkah dan kesehatan kita semua. Sudah siapkah anak pembelajaran kami? Kalau sudah siap, mari kita lakukan pembelajaran pagi hari ini dengan tujuan sebagai berikut. Adapun pembelajaran pagi hari ini yaitu melalui kegiatan ini kalian diharapkan agar mampu menganalisis proses dan produk teknologi ramah lingkungan untuk berkelanjutan kehidupan, sehingga kalian menjadi siswa yang teliti, mandiri, dan peduli lingkungan serta memiliki keterampilan literasi sains. Nah, di sini ada peta konsep. Peta konsep dari kompetensi dasar yang ada yaitu menganalisis proses dan produk teknologi ramah lingkungan untuk berkelanjutan kehidupan. Kan mengarah pada penganalisis proses dan produk teknologi ramah lingkungan untuk berkelanjutan kehidupan. Di sini apa yang harus kamu ketahui? Yaitu membandingkan proses dan produk teknologi ramah lingkungan dengan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Maka dengan adanya itu kamu harus mengenal di antara produk teknologi yang ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Pernahkah kalian mendengar istilah teknologi ramah lingkungan? Apakah di lingkungan kalian terdapat banyak sampah plastik? Salah satu contoh teknologi ramah lingkungan adalah pemanfaatan sampah plastik tersebut menjadi barang yang bernilai. Untuk memahami mengenai teknologi ramah lingkungan, lakukanlah aktivitas di bawah ini. Di sini ada produk A dan produk B. Misalnya produk A lampu dop. Lampu dop ini ada di produk A. Ini nanti akan dipergunakan menjadi produk B. Itu apa? Sebenarnya penangkap, yaitu kalau kita lihat gambar itu adalah sebagai energi cahaya. Yang kedua adalah orang membawa berbagai macam kantong plastik. Di situ nanti apabila tidak berfungsi akan dipergunakan atau dijadikan sebagai produk B, yaitu apa di situ? Contohnya kamu lihat pada gambar. Nah, selanjutnya ada lagi yang nomor 3 yaitu berbagai macam sampah plastik. Itu berbagai macam botol itu. Nah, di situ akan dipergunakan untuk apa agar sampah itu bisa bernilai tinggi, yaitu dibuat untuk produk B, yaitu contoh mainan pesawat-pesawatan. Ini salah satu contoh dari produk yang dibuat dari sampah yang dapat mencemarkan adanya lingkungan, nanti bisa dibuat untuk produk yang bernilai. Nah, sekarang yang nomor 2, kalau sudah melihat adanya gambar, cobalah kalian bandingkan antara produk A dengan produk B. Apakah perbedaan antara produk pada kolom A dengan kolom B? Si di dalam kotak. Produk-produk yang manakah yang berperan mendukung
berkelanjutan kehidupan pada kolom A atau kolom B? Itu pertanyaan yang nomor 3. Selanjutnya, sumber atau media atau alat yang dipergunakan di sini adalah buku IPA. Karena kamu belum bisa meminjam secara langsung, kemarin sudah saya ingatkan, yaitu buka buku IPA semester genap, atau bisa cari di internet, media aplikasi dan lain-lain. Tapi kalau kamu melihat di buku paket, nanti bisa kamu melihat buku paket pada halaman apa ini, yaitu bisa melihat antara halaman 226 sampai pada 235. Itu kalau melihat buku paket di e-book. Atau bisa kamu lihat pada atau cari literasi atau membaca buku yang ada hubungannya dengan teknologi ramah lingkungan. Sedangkan bahan bacaan atau materi yang harus kamu pelajari di sini, yang pertama yaitu teknologi ramah lingkungan, yaitu merupakan teknologi yang dalam pembuatan dan penerapannya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan mengacu pada wawasan lingkungan atau memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan di sekitar. Itu yang dimaksud dengan teknologi ramah lingkungan. Yang kedua yaitu ada 6 prinsip yang diharapkan pada konsep teknologi ramah lingkungan. Yaitu apa? Yang pertama adalah refine, yang berarti penggunaan bahan yang ramah lingkungan serta melalui proses yang lebih aman dari teknologi sebelumnya. Yang kedua, reduce, yang berarti mengurangi jumlah limbah dengan cara mengoptimalkan penggunaan bahan. Yang ketiga yaitu reuse, yang berarti memakai kembali bahan-bahan yang tidak terpakai atau sudah berupa limbah dan diproses dengan cara yang berbeda. Sedangkan yang keempat yaitu recycle, yang berarti hampir sama dengan reuse, hanya saja recycle menggunakan kembali bahan-bahan atau limbah dan diproses dengan cara yang sama. Yang kelima yaitu recovery, yang berarti pemanfaatan material tertentu dari limbah untuk diproses demi keperluan yang lain. Dan yang terakhir adalah restorative energi, yang berarti penghematan energi dalam suatu proses produk. Nah, di situ kita mengenal adanya 6 prinsip tersebut dalam produk ramah lingkungan. Salah satu contoh penerapan teknologi ramah lingkungan di bidang arsitek bangunan adalah bangunan terapung. Ini di New York, di kota New York, Amerika Serikat. Bangunan ini merupakan tempat edukasi lingkungan sekaligus rumah kaca yang terapung di atas sungai. Itu contoh daripada teknologi ramah lingkungan yang ada di Amerika. Selanjutnya di sini tuh kita lihat gambarnya sudah ada, yaitu rumah kaca yang di atas air. Refleksi, istilah penilaian dari sini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai dengan perasaan kalian ketika mengajarkan atau mengerjakan suplemen bahan-bahan materi ini.
Bubuhkan tanda silang pada salah satu gambar yang dapat mewakili persamaan kalian setelah mempelajari materi. Nah, ini ada 5. Kamu merasa bagus atau bagaimana, kamu nggak suka, atau kamu lihat itu ada gambar sesuai dengan keinginanmu. Yang lain yaitu apa yang kalian kuasai dari materi itu, tulis. Yang keempat, bagian apa yang belum kalian kuasai, apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai, dan lain-lain. Ini nanti bisa kamu kerjakan di rumah dengan betul. Nanti kalau ada pertemuan tatap muka harus kita kerjakan bersama-sama, kita selesaikan bersama-sama dengan teman-teman dan bu guru. Nah, sekarang ada cek kemampuan. Untuk mengukur pemahaman kalian, mari kerjakan latihan soal ini. Nomor 1, menurut kalian apakah yang dimaksud dengan teknologi ramah lingkungan? Nah, itu ditulis di kotak. Nomor 1. Yang kedua, sebutkan beberapa contoh produk teknologi ramah lingkungan yang kalian ketahui. Jelaskan proses pembuatan pada tersebut. Ini bisa kamu kerjakan dengan betul di rumah. Sekali lagi, nanti apabila tatap muka kita selesaikan bersama. Jadi materi pagi hari ini kesimpulannya, yang pertama, teknologi ramah lingkungan itu adalah merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Yang kedua, tujuan teknologi ramah lingkungan yaitu untuk menghasilkan berbagai macam produk dan jasa untuk kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan bagi lingkungan. Demikian kesimpulan yang bisa kita berikan pada pagi hari ini. Barangkali kamu kurang jelas atau kurang paham, bisa melihat pada buku paket IPA semester genap di e-book halaman 206 sampai 210. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan, dirangkum dengan baik di buku tulis, dan kamu tetap mentaati protokol kesehatan agar kita tetap sehat. Ingat enggak? Yang pertama yaitu menggunakan masker. Yang kedua, cuci tangan dengan menggunakan sabun, dan yang ketiga, menjaga jarak apabila kita keluar. Tetap semangat untuk belajar dan belajar dan belajar terus. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.